apakah akan menjadi sebuah pembeda? Dan kembali lagi berarti Baxia ini ya, Baxia Rom ya. Juga yang biasa kita ngelihat Perez dengan marksman-marksmannya, apakah akan menjadi sebuah pembeda? Dan kembali lagi berarti Baxia ini ya, Baxia Rom ya, dengan membawakan assassin di tangan Alpuerto. Nolan muncul early, seperti apa yang akan terlihat dari keduanya? Yap, jadi sekarang waktunya kita akan langsung berangkat menuju ke game yang ketiga. Let's go. Let's go. Itu dia. Alpuerto ya, ini berarti targetingnya ini bisa ke Hanis atau Afrina ya, karena Queenie kalau emang react cepat pakai Brands of Order juga bakal susah buat di pick off. Cuman pasti bisa dikejar sih, karena gauge-nya juga kan cepet, fracture-nya juga sakit. Dan kali ini di top lane sudah mulai terlihat untuk saling nge-clear aja dulu. Tengahnya udah mulai kedorong. Bottom lane cicilan yang dilakukan oleh Diagon nih ngerasa ya. Diserimpet yoyo pak. Soalnya beda kan, ini Diagon soalnya pakai EXP yang nge-damage, karena 2 kali pakai Uranus mungkin di laningnya agak ya udah gitu ya. Ini lebih agresif sekarang. Yap, serang Vivero di tengah. Ini Vivero siapanya Savero? bukan mah. Bukan. Beda. Nggak ada hubungan sesuatu. Oke, udah makan bala bantuan. Langsung saja maju tadi menyerang ke arah dari Cici. Sementara sekarang Afrina. Enak nih. Broken wall. Bisa motong-motong jalan, buset Queenie. Habis kena Stardust Dance kayaknya. Iya, kena serimpet selendang. Iya, satu selendang, satu yoyo. Yang selimpet semua ini. Oke, aman banget nih buat keduanya, belum ada dominasi yang terlalu gimana, belum ada agresivitas juga nih. Cuman ya Afrina farmingnya aman banget. Dia langsung rotate ke arah bawah, mencari lagi kesempatan untuk ngasih pressure. Karena dalam beberapa waktu ke depan nih, 15 detik lagi Turtle akan spawn. Yap. Nangis. Nangis. Emot di road favorit saya sekarang. Nangis. Nah ini Arus sudah membawa. Oke, Hanis connect tadi ke arah Amores, tapi belum ada follow up damage lagi, belum mau dilanjutkan lagi. Sementara sekarang Perez sudah level 4. Akankah dia bergerak menuju ke arah rekan-rekannya? Yap. Harusnya ya kalau bawa ke arah ya. fighter gold lane ya. Ini agak kalah clear dari Queenie-nya juga ya. Secara power clear-nya nggak terlalu cepat, apalagi tadi di-cut. Dan di reset dulu. Mountain Shocker-nya terbuka dan Perez-nya kecicil. Pereznya kena di mana itu? Di tengah tadi kayaknya. Oke. Dan Turtle-nya berhasil diamankan sebentar. Alberto berhasil kabur menuju ke arah yang berbeda. Dan sekarang Queenie. Waktunya Dreams. Dan ada jarak tadi tercipta. Flicker langsung dikeluarkan. Yap. Vivero-nya tumbang ya. Tadi itu flicker ofensif yang dikeluarkan oleh Queenie untuk bisa langsung menyumbang damage. Dan again ya, ini hero pegangan Farisa dengan Arlotnya. Mungkin abis ini bisa di-concern sama tim Filipin. Karena jadi keunggulan buat Malaysia. Apalagi Retribution dari Afrina ini mahal. Ya. Oke, connect. Langsung digaruk. Ada pause. Sabar. Dan langsung. Ini siapa yang nge-pause ini? Iya. Aduh. Produser bingung, playernya bingung. Ya, yang pasti paling bingung adalah referee-nya. Iya, di tengah-tengah pulau. Bukan pantun. Bukan Pak. Nih Pak Pulung nih. Casternya juga bingung. Kita juga bingung di sini. Penonton juga bingung semua Player pasti. bingung, casternya bingung. Ya bingung gitu. Sama semua. Iya. Kalau kata Aldi Tahir kan kalau gak bingung nanti kalau udah di surga. Semua bingung soalnya. Betul, itu tadi memang seperti itu ya. Player bingung, casternya bingung. Kalau kamu ada waktu yuk weekend ke Bandung. Gak tahu ngomong siapa. Itu aja yang siapa ke Bandung? yang kelintas di kepala kayak gitu ya teman-teman ya. Okay. Itu kode-kode kalender tuh. Wes, aduh makan. Dimakan lolo. Lolo. Tolong saya ganti casternya udah mulai gak bener. Dimakan lolo. Pak yang bener lah Pak. Dimakan lele. Oke. Langsung hilang dan akhirnya jadi nggak dapat juga nih free space buat Alpuerto-nya. Seketika Malaysia berhasil untuk bisa mendominasi juga. Sakit pisan itu tadi Yoyo ya, kerasan call-nya. Sakit. Oke, Vivero tadi langkah kanannya malah keluar dari rubutan jadi ketahuan.
Betisnya keluar di kanan dan. Weh, ditabrak Oke, lagi. dan sekarang Queenie jalan terdepan. Ada Briano langsung dikeluarkan begitu saja. Masih berhasil selamat sementara sekarang Peres langsung lompat dengan satu kali Sarmon tadi. Mencoba untuk bisa mengatakan damage-nya ada Queenie. Flicker defensif langsung dikeluarkan sebenarnya Amores tertinggal sendirian. Tapi Amores masih dengan damage per secondnya. Stardust Dance yang begitu menyakitkan. Membuat Queenie pun harus tumbang. Depan berbeda, final slice kali ini. Parisa dengan vengeance yang dimiliki ngedes sana sini. Ih, itu tapi cepat banget loh cooldown dari Chaos Assault ke Brilliance of Order ke Chaos Assault lagi. Sepanjang itu berarti dari segi team fight-nya juga. Dan walaupun intinya Queenie-nya harus tumbang. Tapi seketika kali ini dari Philippines mereka akan mengambil turtle. Mereka akan mendapatkan keuntungan yang sangat-sangat berarti dan ya itu dia. Yap, karena memang gak ada kontes juga ya yang coba dilakukan sama Afrina. Afrina lebih memilih untuk mendapatkan yang lebih pasti, yaitu farming di arah bottom lane-nya. Wave-nya udah mulai dikasih nih. Di atasnya tabrakan yang terjadi menuju ke arah Queenie juga masih cukup aman. Queenie-nya punya Brilliance of Order. Sementara ini space untuk seorang Isun Sin bisa ngedapetin beberapa tambahan farmingan go. Tabrakan kembali terjadi. Purify. Masih aman, Purify. Amores langsung Purify, anti-graph, kabur. Dan sekarang jadi back and forth ya dari keduanya juga. Tarik-tarikan untuk segi goldnya. Masih belum ada dominasi lagi. Tapi Filipina udah nemuin temponya sih. Karena Malaysia tadi unggul beberapa ribu gold. Sekarang udah mulai dibalikin. Minionnya langsung kaget. Minion Fury. Bukan mas. Di atas Queen. Bukan mas. Beda. Alberto sembunyi dulu. Yang penting teman buka. Yang sekarang waktunya untuk dia masuk kah? What? Mengincar tadi seperti Karalia bukan pilihan yang cukup baik. Tapi Queenie damage yang cukup. Untung masih bisa kabur. Yap, itu dia punya Chaos Assault buat ngandelin dash-nya juga ya buat kabur. Karena flickernya juga belum ready untuk Queenie. Hampir saja bisa tumbang. Ya. Karena ngumpet di area rumputan ternyata bukan menjadi zona yang aman. Karena checking dilakukan oleh Vivero ya ini berhasil juga. Ini susah sih, ini Peres tebel. Betul. Peres makan lele lagi di atas tadi itu juga ya kan. Marah loh teman saya. Lele man. Masa pece lele kan enggak. Oke dikeroyok dan Peres masih sangat kuat. Dan dibalik-balik saya masih emosi ya. Santai dia mah Peres mah. Masih ya tebel, dia masih belum ada yang bisa burst juga karena Vivero, wah dicat buset langsung vengeance ke Vivero loh tadi. Ngeblokade langsung jalannya dan total masih langsung diamankan oleh Afrina ya dibantu dengan adanya burst dari Queenie juga langsung dicepetin. Waduh. Ada Lunox di situ. Iya. Damage-nya cukup, ada Yusun Sin juga. Udah selesai. Wait, Alberto, hampir aja. Udah kena tuh angin yang wush. Kena di kuping kiri ya. Iya. Tapi ini memang dari Malaysia udah lumayan kerasa loh powernya. Secara asuransi nanti mid to the late game mereka kuat banget. Tapi Alia buset dia punya Revitalize. Itu dia, Gatot kaca. Otot kawat tulang besi. Cakep. Janjinya resepsi kok yang sekarang tinggal cuman memori. Otot kawat tulang besi. Cakep. Lagi nonton kok banyak notifikasi. Nggak tenang banget ya. Oke. Fokus lagi. Oke. 1000 sekarang. Nah ini bahayanya mid to the late game-nya nih. Weh Farisha nabrak. Loh. Oke. Farisha tadi memberanikan diri itu satu langkah kayak gitu tuh kadang balasannya jahat loh. Jahat. Weh di burst. Wow sakit banget. Hadis. Hadis tumbang tapi Queenie pun berhasil untuk membalaskan keadaan. Itu vengeance sih. Bingung ya mau nggak di damage gimana coba. Tapi kan cuman tadi Queenie udah pede aja lah. Gak ada lifestyle soalnya kan tadi. Buset lifestyle. Lifestyle lagi. Oke. Terinfluence-nya. Cepet ya. Nempel di otak soalnya. Oke ini Queenie bakal ditabrak terus sih. Capek ini jadi Queenie. Capek. Dia bakal besok mau jadi mangga aja. Mangga Queen. Gue tahu maksudnya ke situ.
Ini 40 bercanda terus. Bukan. Sumpah. Yap, itu dia Farisa sendiri harus melawan 2 orang. Apa yang akan terjadi? Farisa masih berusaha untuk bisa menyamakan diri, tapi Perez, tidak ada wave minion. Sabar. Dan Alia mulai masuk, sementara itu sekarang pertempurannya kembali terjadi 2 arah yang berbeda. Dan Alia masih ada Patrol Guardian, Final Slash masih sempat langsung dikeluarkan. Dan Perez yang menjadi korban traction pool langsung dikeluarkan. El Puerto berhasil untuk mundur, tapi Amores dengan anti-grab yang emang tadi membuat dirinya bisa selamat. Oke, 1 tukar 1 ya antara mid tukar gold lane. Oke. Ini seenggaknya nggak ada yang lagi nempel-nempelin nanti ke arah Queenie ya dengan hilangnya Perez. Nah, farming lagi nih. Afrina udah mau menyentuh level 15. Ya. Sementara Alpuerto-nya baru beranjak ke level 13. Perbedaan level yang cukup terasa juga ya. Karena dari tadi Afrina ya banyak banget dia makan resource kan. Di bawah dapet, di atas juga dapet. Dan udah mulai menjadi bahaya karena lihat Queenie-nya sekarang sudah selesai dengan Holy Crystal. Ulala. Vivero dan Perez ini bakal remuk harusnya ya. Kalau misalkan memang punya space untuk nge-delivering damage. Oke, Vivero mencoba untuk membangun komunikasi dengan Lord tadi, diajak ngomong dulu. Enggak, dia di sebelah Lord tadi. Enggak masih semua yang gue ucapkan seperti sana. Ngapain dia bangun? Iya tadi diajak, tadi kan dia mepet ke arah Lord dulu, nggak ada yang lain. Lordnya diajak dulu ke bawah gitu loh, ke arahnya dia. Mantau kali ini mau nyopet dia. Bukan. Mau nyolong Lord kan. Iya, nah itu tuh. Lordnya akan masuk lewat bawah, tapi kan udah ada Alpuerto juga ya. Ya ginilah penggunaan dari Nolan ya teman-teman ya. Dalam rumput, tahu-tahu serepet. Terus ini juga broken wall kan, bisa ditarik kiri kanan nih. Yep. Oke, tapi Malaysia sudah mulai coba untuk menguasai ke area dari Lordnya. Sambil di zoning oleh Farisha yang mencari di manakah keberadaan Alpuerto. Yap, itu dia Farisa sendirian. Farisa sudah keluar dari rumputan dan terdengar ada konsil yang langsung dikeluarkan dan sekarang pertempuran kembali terpecah. Sementara Diagon harus mundur sedikit walaupun Pages sudah diaktifkan di tempat berbeda. Alianya pun malah menjadi korban pula. Dan Farisa terjebak sendirian harus melawan 2 orang. Apa yang akan bisa Diagon double kill masih dilakukan oleh Amores dan menjadi sebuah kerugian yang sangat besar untuk Malaysia. Tapi mereka masih mencoba untuk bisa memaksakan keadaan. Ada Hanis menjadi orang terdepan. Hanis, bisakah dia bertahan? Tidak bisa. Namun terbakar lalu sudah lenyap kali ini. Lord berhasil diambil. Yap, itu dia. Wow, Queenie. Sabar, cuman damage-nya ke Vivero tadi pedas. Sekarang udah ada Holy Crystal juga kan tadi. Tapi itu tadi dari Farisha ya yang memang coba menangkap ke arah Diagon. Diagonnya selamat, udah nggak ada final slash. Filipin langsung tabrak masuk dan Lordnya tadi nggak ke-reset. Jadinya di saat ada pemain-pemain dari Malaysia yang hilang, ini jadi kesempatan buat Filipin langsung kuasai Lordnya. Ini rugi. Rugi. Tadi 1000 yang dipegang sama Malaysia ini udah mulai dibalikin lagi. Bahkan ya bisa dikatakan Lord advantage ini mengarah ke angka 2800. Malaysia, mereka harus mundur terlebih dahulu. Mereka ada masalah juga sih dengan adanya Perez nih yang selalu nempelin. Queenie-nya jadi nggak leluasa gitu loh. Yep. Amores. West final slash-nya berhasil tadi mendapatkan karena Diagon. Lenyap seketika. Wah, dan jadi kesempatan buat langsung bisa mengantisipasi Lordnya ya. Yang masuk ke area base turret di area bottom lane. Waduh. Satu inner turret di area tengah juga masih berhasil dipertahankan dengan cukup baik oleh Afrina dengan tabrakan turtle ship-nya. Itu Amores di sebelah Diagon tadi yang paling cuma ngomong ente Gon. ke kipas. Sorry dah. Sorry dah. Ya gimana itu depan mata lo final slash bagus banget. Yap. Nah itu timingnya harus perfect sih kalau mau punish kayak tadi. Soalnya kayak final slash itu bakal jadi tanda. Kalau misalkan udah gak ada final slash, Filipin bisa tabrak. Yep. Dan kayak tadi kan agak masuk juga ke dalam base turretnya. Sementara Perez mencari informasi. Keadaan masih dipegang sama Filipin untuk sekarang. Nah ketahuan lagi. Ya, ini kalau dibawa ke arah mid to the late game juga agak ngeri sih. Kena lagi. Ditebar ya. Iya keluar lagi tuh jempolnya. Enak lelenya bang. Bisa udah gak? Oke. Wait, kena lagi 3 kali. Yap. 3 kali. Tapi seharusnya secara damage deal masih gak terlalu gede ya. Nah lagi, keinjak lagi tuh keinjak semuanya lagi. kena nih, ditebar. Kayak ini. Apa? Apa itu? Traction pulse. Alia terjebak. Namun masih ada revitalize Patrol Guardian for defensive. Wah, Farisa. Ya, di tempat yang berbeda. Farisa di bagian belakang. Kembali tidak ada backup damage yang bisa dilakukan oleh rekan-rekannya. Namun sekarang pertempuran terus terjadi. Ada bila mau langsung dikeluarkan pula. Sementara Perez menjadi orang terdepan. Diagon
menjadi layer kedua untuk bisa mengatakan damage. Oh, Conceal bakal coba untuk dipaksa kah tabrakan, masih ada wave minion berikutnya. Minimal dapat satu base area bagian bawah nih mereka nih. Baru Yap, balik. Yap, itu dia. Habis raw-nya hampir saja tadi. Hampir ya itu Vivero soalnya pixelnya dikit lagi. Tapi Farisha sebenarnya udah menjalankan tugasnya dengan cukup oke loh. Dia tabrak ke arah Alpuerto-nya nyicil, tapi sayangnya nggak ada damage yang bisa disumbangkan secara banyak juga kan. Akhirnya bisa di dash juga kan untuk Alpuerto-nya, dia punya gauge. Tapi untuk sekarang dalam keadaan yang masih equal untuk segi quantity playernya juga nih Malaysia. Mereka punya PR untuk lane jauhnya. Soalnya yang hancur ini lane yang berseberangan sama Lord. Siapa yang akan ada di sana gitu loh. Ya mau tidak mau kan Isun Jin yang cukup cepat. Atau mau Arlot? Karena butuh Arlot sih kayaknya buat tabrak belakangnya. Dia. Kemungkinan Yisun sih. Cuman ini capek banget ya kayaknya mukulin Alia. Oke, dan mereka berusaha untuk bisa komit mendapatkan karena satu player, tapi yang tertinggal Queenie yang menjadi korban, dan itu menjadi kerugian yang sangat-sangat fatal yang dimiliki oleh pemain-pemain dari Malaysia. Dan Farisha menjadi korban lanjutan, bahkan sekarang Alia menjadi satu nama yang ada di daftar notifikasi. Ya, tapi karena memang dari segi range di sini Queenie nggak terlalu jauh kan, makanya ditangkap terus-terusan sama tim Philippines dan mereka nggak Lord, mereka bakal tabrak satu base turret dari top lane. Ya, mereka menang quantity jauh banget. Ntar sekarang tidak sempat lagi untuk bisa kabur. Damage begitu menyakitkan sudah dimiliki oleh Alpuerto di dalam satu kombinasi yang begitu mengerikan. Beberapa second lagi Queenie, 5 detik lagi. Respawn bisakah mempertahankan satu area defensif terakhir yang mereka miliki. Traction Pulse-nya tertangkap pas Afrina, masih bisa kabur. Base-nya bakal coba untuk dikawal. Ya, dan sekarang base-nya difokuskan, selesai. Yap, itu dia pengawalan langsung menuju ke arah base dan kemenangan untuk tim Philippines.